Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ananda Soleh-Soleha kelas 4 paralel. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga senantiasa selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Berjumpa kembali bersama Bu Guru dalam pembelajaran tematik. Hari ini kita akan belajar tema 2. Selalu berhemat energi, subtema 1, sumber energi. Adapun kompetensi dasar pembelajaran hari ini adalah sebagai berikut. Dan tujuan pembelajaran hari ini, siswa dapat mencermati keterhubungan antar gagasan yang didapat dari teks lisan, tulis, atau visual, gambar, film. Siswa dapat menyajikan hasil pencermatan tentang keterhubungan antar gagasan ke dalam tulisan. Siswa dapat mengidentifikasi tanda tempo dan tinggi rendah nada. Siswa dapat menyaksikan lagu daerah. Siswa dapat menyanyikan lagu dengan memperhatikan tempo dan tinggi rendah nada. Sebelum memulai pembelajaran, kita bersama-sama berdoa terlebih dahulu ya. Doaan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula wa bil qur'ani imama wa hukma rabbi zidni ilman warzuqni fahman amin ya rabbal alamin. Mengolah informasi dalam bentuk peta pikiran. Apa itu mengolah informasi? Mengolah informasi adalah mengolah sumber data berupa gambar atau teks menjadi sebuah informasi yang lebih jelas. Salah satu cara mengolah informasi adalah dengan membuat peta pikiran. Perhatikan teks berikut. Teks berikut terdiri dari beberapa kalimat. Yuk kita baca secara bersama-sama. Minyak bumi termasuk sumber daya alam yang terkandung di dalam perut bumi. Minyak bumi diperoleh dari proses penambangan. Persediaan minyak bumi sangat terbatas. Oleh karena itu, kita harus menggunakan minyak bumi secara hemat dan tepat. Sebelum minyak bumi dimanfaatkan sebagai bahan bakar, minyak bumi diolah menjadi bensin, solar, dan minyak tanah. Sisa hasil pengolahan minyak bumi dapat berupa parafin, plastik, dan aspal. Nah, setelah kalian membaca teks ini, kalian bisa menulis dalam bentuk peta pikiran, yaitu informasinya kalian bisa tulis contohnya dalam bacaan yang tadi judulnya adalah minyak bumi. Nah, minyak bumi ini untuk kalimat yang pertama, informasinya asal minyak bumi. Adapun kalimat kedua, ketiga, dan keempat, informasinya cara memperoleh minyak bumi. Dan yang kelima dan keenam, informasi yang didapat pada teks bacaan yaitu hasil olahan minyak bumi. Hasil olahan minyak bumi ini terdiri dari bahan bakar, parafin, plastik, dan aspal. Mungkin ini adalah contoh menyajikan informasi dalam peta pikiran supaya mempermudah kalian untuk mendapatkan informasi. Identifikasi informasi dalam teks petunjuk. Biasanya, cara dalam mengidentifikasi informasi dalam teks petunjuk, kita harus membaca intensif atau membaca memindai. Ketika kita membaca, pastikan kita harus memahami apa isi bacaan tersebut. Menceritakan informasi berdasarkan gambar. Yang pertama, informasi juga dapat diperoleh dari gambar.
Informasi dapat diceritakan dengan menjelaskan bagian-bagian gambar secara detail dan terperinci. Sampaikan juga gagasan pokok yang sesuai dengan gambar. Perhatikan gambar berikut. Bacalah informasi yang dapat diperoleh dari gambar tersebut. Informasi yang didapat dari gambar tersebut adalah minyak bumi dapat dimanfaatkan untuk bahan bakar kendaraan beroda 4, contohnya mobil. Simaklah teks berikut dengan seksama. Kerbau. Hewan merupakan sumber daya alam yang banyak dimanfaatkan oleh manusia. Salah satunya kerbau. Kerbau memiliki tubuh yang besar. Kulit kerbau berwarna hitam dan memiliki ekor yang panjang. Habitat kerbau adalah di darat. Kerbau yang diternak biasanya ditempatkan di kandang. Manusia memanfaatkan kerbau untuk berbagai hal. Kulit kerbau dimanfaatkan sebagai bahan pembuat pakaian atau alat musik. Daging kerbau dapat dikonsumsi. Tenaga kerbau dapat dimanfaatkan untuk membajak sawah. Sebagai sumber daya alam, kerbau harus dilestarikan. Nah, kita bisa tulis gagasan pokok dan gagasan pendukung berdasarkan teks kerbau. Gagasan pokok dan gagasan pendukung berdasarkan teks kerbau. Gagasan pendukungnya di kalimat 2 dan 3 yaitu ciri-ciri kerbau, kalimat 4 dan 5 habitat kerbau, kalimat 6, 7, 8, 9, 10 tentang pemanfaatan kerbau oleh manusia. Selanjutnya, tinggi dan rendahnya nada. Nada adalah bunyi yang beraturan. Dalam nada terdapat nada tinggi dan nada rendah. Tinggi dan rendahnya nada ditentukan oleh frekuensi bunyi. Urutan tinggi rendah nada disebut tangga nada. Terdapat 7 nada yang menyusun tangga nada dari nada rendah ke nada tinggi ataupun sebaliknya. Nada yang ditulis dengan angka dinamakan not angka, sedangkan nada yang ditulis dengan balok dinamakan not balok. Perhatikan gambar di bawah ini. Nah, untuk mengenal tinggi rendah suatu nada, mungkin kita sudah pernah lihat ya. Nada adalah bunyi yang beraturan. Terdapat nada tinggi dan nada rendah ditentukan oleh frekuensi bunyi. Urutan tinggi rendah nada disebut tangga nada. Nada yang tinggi menunjukkan suara semakin tinggi. Jika nada yang rendah menunjukkan suara semakin rendah. Tempo dalam lagu. Tempo lagu adalah cepat atau lambatnya lagu saat dinyanyikan. Tanda tempo lagu berada di sebelah kiri atas dalam lagu. Tempo terdiri atas tempo lambat, sedang, dan cepat. Tempo lagu berhubungan dengan syair lagu. Lagu bertempo cepat menunjukkan suasana gembira dan kemegahan, sedangkan lagu bertempo lambat menunjukkan suasana sedih dan khidmat. Alat untuk mengatur tempo lagu adalah metronom. Tempo biasa ditulis dengan tanda tempo. Berikut istilah tanda tempo. Yang pertama, tempo cepat terdiri dari allegro, nesto, dan vivet. Yang kedua, tempo sedang terdiri dari moderato, andante, dan adantino. Sedangkan yang ketiga, tempo lambat terdiri dari adagio, largo, dan lento. Mungkin itu saja materi yang dapat Bu Guru sampaikan. Mudah-mudahan anak-anak bisa memahaminya. Jangan lupa kita selalu 4M ya. Selalu memakai masker, menjaga jarak, rajin cuci tangan, dan selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bu Guru akhiri pembelajaran hari ini dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika
Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.